Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NPM 227064516069 dari Prodi Informatika. Pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas kali ini, saya ingin menjelaskan tugas 1 yang telah saya buat. Untuk soal yang pertama yaitu 1. Menentukan grafik distribusi normal dari 100 data. Nah, ini saya sudah siapkan data 100 data. Nah, ini saya mengerjakannya di Excel, tapi saya screenshot dan saya masukkan di PPT-nya. Nah, pertama-tama kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, rumus untuk mencari rata-rata di Excel adalah sama dengan average, lalu kalian blok data 1 sampai data 100. Lalu kalian enter, akan menghasilkan ini, 47,96. Lalu setelah mencari rata-ratanya, kita mencari standar deviasinya. Rumus untuk mencari standar deviasi di Excel adalah ini. Sama dengan STDFV, lalu kalian blok data 1 sampai data ke 100. Lalu kalian enter, akan menghasilkan ini, 23,0725. Setelah mencari rata-rata dan standar deviasinya, lalu kita mencari ini, XI min U-nya. Rumus untuk mencari XI min U di Excel yaitu data dikurang rata-ratanya atau min. Kalian blok aja sama dengan kalian blok dari data 1 sampai data 100, lalu kalian kurangi dengan rata-ratanya. Lalu kalian enter, akan menghasilkan ini semua. Lalu setelah mencari XI min U-nya, lalu kita cari XI min U pangkat 2. Nah, dari data XI min U yang tadi kita cari ini, kita blok aja 1, data 1, atau kalau mau cepat, dari data 1 sampai data 100, lalu kita pangkatkan dengan 2. Ini seperti ini, lalu kita enter, akan menghasilkan ini. Selanjutnya, setelah mencari itu, kita mencari standar Z-nya. Rumus mencari standar Z-nya di Excel adalah data dikurang min per standar deviasi. Nah, langsung aja, ini datanya kita blok data 1 dikurang dengan minnya per standar deviasinya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Untuk di rata-ratanya dan juga standar deviasinya, untuk huruf depan dan angkanya ini kita tambahkan dolar. Ini juga kita tambahkan dolar, lalu kita kunci. Habis itu kita enter, akan menghasilkan ini, hasil dari standar Z-nya. Setelah mencari standar Z-nya, kita akan mencari probabilitas. Ini. Nah, rumus untuk mencari probabilitas di Excel adalah sama dengan norm.dis, lalu kita blok data ke 1, titik koma, kita ambil rata-ratanya, titik koma, kita ambil standar deviasinya juga, lalu titik koma, true. Nah, seperti biasa, untuk rata-rata dan juga standar deviasinya ini, untuk di depannya tiap-tiap huruf dan angkanya ini kita tambahkan dolar. Lalu setelah sudah seperti ini, lalu kita enter, akan menghasilkan hasil dari probabilitas. Nah, setelah probabilitas kita mencari kepekatan distribusi. Nah, untuk rumus mencari kepekatan distribusi ini sama seperti probabilitas. Yang membedakan hanya ini, menggunakan true dan false. Kalau probabilitas menggunakan true, kalau kepekatan distribusi kita menggunakan false. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enter, akan menghasilkan hasil dari kepekatan distribusinya. Selanjutnya, untuk mencari grafik distribusi normalnya seperti ini, kita hanya perlu memasukkan nilai standar Z yang tadi dan juga kepekatan distribusinya. Lalu jika sudah dimasukkan dan kita enter atau kita ketik OK, kita akan mendapatkan grafik distribusi normal dari 100 data tadi. Jadi seperti ini.
Untuk soal yang kedua yaitu menentukan nilai standar Z. Nah, untuk kali ini saya mencarinya menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 20 data. Sebelum kita mencari nilai standar Z ini, kita harus mencari rata-rata atau minnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari rata-rata, kita perlu menuliskan rumus sama dengan average, lalu kita blok data 1 sampai data ke-20, lalu kita enter, akan menghasilkan ini, 51,1 untuk rata-rata. Lalu selanjutnya kita harus mencari standar deviasinya. Nah, rumus untuk mencari standar deviasi di Excel adalah sama dengan STDFV, lalu kita blok data ke-1 hingga data ke-20, lalu kita enter, akan menghasilkan ini, 22,4141. Setelah kita menemukan rata-rata dan standar deviasinya, baru kita bisa mencari nilai standar Z-nya. Untuk rumus mencari standar Z ini yaitu data ini dikurang rata-rata atau min per standar deviasinya. Nah, lalu jika seperti itu, kita akan menghasilkan ini, hasil dari rumus tadi, nilai standar Z-nya. Lalu selanjutnya yaitu contoh kasus perhitungan manual mencari nilai standar Z. Nah, kalau yang tadi menggunakan Excel, nah kali ini menggunakan perhitungan manual. Contoh soalnya, seorang mahasiswa Universitas Nasional mendapat nilai di mata kuliah statistika adalah 90. Lalu nilai rata-rata dan standar deviasinya masing-masing adalah 85 dan 9,22. Di mata kuliah basis data, mahasiswa tersebut mendapat nilai 85. Lalu nilai rata-rata dan standar deviasinya masing-masing adalah 80,5 dan 75,5. Di mata kuliah manakah mahasiswa tersebut kurang pandai? Nah, untuk mencari ini, kita mencari satu-satu. Kita mencari mata kuliah statistikanya dulu, baru kita mencari mata kuliah basis data. Untuk rumus mencari nilai standar Z yaitu X min mu per sigma. Nah, X-nya ini adalah ini, nilai dari mata kuliah statistikanya. Dikurang mu-nya ini adalah rata-ratanya, 85. Per sigmanya, sigmanya ini adalah standar deviasinya, 9,22. Kita hitung 90 kurang 85 adalah 5, berarti 5 per 9,22 hasilnya 0,542. Sudah mendapatkan hasil, lalu kita cari yang basis datanya. Sama X min mu per sigma. 85 kurang 80,5 per 75,5 akan menghasilkan 0,059. Nah, dari statistika dan basis data ini, yang paling kecil nilainya adalah di basis data. Jadi, kesimpulannya adalah mahasiswa ini kurang pandai di mata kuliah basis data. Untuk soal yang selanjutnya adalah mencari distribusi probabilitas. Nah, kali ini saya mencarinya di Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data mentah sebanyak 35. Lalu saya jadikan tabel dan saya urutkan dari kecil ke terbesar. Lalu saya cari frekuensinya dari masing-masing data ini. Lalu saya totalin frekuensinya yaitu 35. Untuk mencari probabilitas dari X-nya ini, dari data X-nya ini, kita memerlukan rumus yaitu frekuensi per total frekuensi. Jadi kalian bisa blok frekuensi yang pertama di data pertama, lalu kalian per dengan total frekuensi. Akan menghasilkan ini. Kalau kalian mau cepat, kalian bisa blok frekuensi dari data pertama sampai data ke-20. Lalu kalian per dengan total dari frekuensinya ini. Lalu kita akan mendapatkan hasil ini semua. Lalu selanjutnya ada contoh kasus perhitungan manual mencari distribusi probabilitas. Kalau tadi yang menggunakan Excel, kalau kali ini perhitungan manual. Nah, soalnya itu undian pada 4 mata uang. Berlaku GGGG, GGGH, HGGG, GGHH, HHGG, HHHG, GHHH, dan HHHH.
Jika X menyatakan banyak muka H, maka X sama dengan 0,1234. Nah, ini kita cari X-nya. X-nya ini kan ada 4. Nah, kita tulis di tabelnya 4, dari 0 sampai 4. Lalu, untuk yang G-nya, yang mata uang G-nya ini, ada 1 dari 8. Ya. Lalu, kenapa 8? Karena ini kan pada 4 mata uang kan, sedangkan di mata uang itu logam terdapat gambar dan juga harga. Jadi 2 kan, jadi kita 4 kali 2 jadi 8. Tuh. Nah, untuk X sama dengan 1 yaitu, kan kita ini menyatakan banyak muka H kan, jadi H-nya ini hanya perlu 1 di X-nya ini. Jadi G, 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 H dan juga H, G, G, G. Nah, ini sama aja 1/8, karena H-nya cuma 1. Nah, untuk X sama dengan 2, yaitu H-nya ada 2. Jadi, G, G, H, H dan juga H, H, G, G. Nah, ini ada 2/8, atau 2 dari 8. Lalu untuk X sama dengan 3, yaitu H-nya ada 3. Jadi, G, H, H, H dan juga H, 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 G. Jadi, 3/8 atau 3 dari 8. Lalu X sama dengan 4, yaitu H, 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 H. Nah, ini sama dengan 1/8 atau 1 dari 8. Pokoknya ini PX-nya kalau ditotalin, yaitu jumlahnya sama dengan 1. Maka kesimpulannya adalah PX sama dengan 0 sama dengan 1/8 atau 1 dari 8. Lalu P sama dengan X sama dengan 1 sama dengan 1/8 atau 1 dari 8. Lalu P X sama dengan 2 sama dengan 2/8 atau 2 dari 8. Lalu P X sama dengan 3 sama dengan 3/8 atau 3 dari 8. Lalu yang terakhir adalah P sama dengan 4 sama dengan 1/8 atau 1 dari 8. Jadi jika ditotalkan, totalnya 1. Nah, untuk soal selanjutnya adalah mencari distribusi binomial. Nah, ini saya menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, soalnya adalah berdasarkan penelitian sebelumnya diperoleh bahwa peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit A yang jarang ditemukan adalah 0,5. Bila diketahui ada 10 pasien yang telah mengidap penyakit tersebut, tentukan A. Peluang paling sedikit 5 pasien sembuh, B. Peluang 2-6 pasien sembuh, C. Peluang tepat 5 pasien sembuh. Nah, selanjutnya kita bikin tabel distribusi binomial ini. Untuk N sama dengan 10 karena pasiennya yang telah mengidap penyakit adalah 10. P-nya 0,5 yaitu peluang untuk sembuh pasiennya. Lalu X-nya ini kita datakan dari 0 sampai 10 karena kan ada 10 pasien. Nah, untuk mencari PX-nya ini atau peluang binomialnya menggunakan rumus sama dengan binom.dis. Lalu kita blok ini data pertamanya 0, lalu titik koma ini n-nya, lalu titik koma lagi p-nya, lalu titik koma menggunakan false. Nah, untuk n dan p-nya ini depannya masing-masing kita tambahkan $. Lalu kita enter akan menghasilkan ini. Kalau mau cepat, kalian blok datanya aja dari data pertama sampai data ke-10. Lalu kalian masukkan N, P, dan false. Lalu untuk mencari A-nya ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum I17. Kenapa I17? Karena ini kan X sama dengan 5. Nah, kita ambil dari data kelimanya. Ini. Kita blok dari data kelima hingga data ke-22 hingga data ke-10. Lalu kita enter akan menghasilkan ini 0,6230 dan seterusnya. Lalu untuk B-nya, kita untuk mencari B, rumusnya adalah sama dengan sum. Ini karena peluangnya 2 sampai 6, jadi kita blok data dari 2 sampai 6. Kita enter akan menghasilkan ini 0,817 dan seterusnya.
Untuk mencari yang C-nya, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Karena ini X sama dengan 5, jadi kita pakai yang data ke 5 doang. Ini. Lalu kita enter, akan menghasilkan 0,246 dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan adalah peluang paling sedikit 5 pasien sembuh adalah 0,623. Lalu yang B, peluang 2-6 pasien sembuh adalah 0,817. Lalu yang terakhir, C, peluang tepat 5 pasien sembuh adalah 0,246. Lalu selanjutnya ada contoh kasus perhitungan manual mencari distribusi binomial. Nah, ada contoh soal, kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi adalah 1/6. Pada tanggal 14 November 2023, di klinik Salma terdapat 5 orang balita. Berapakah peluang dari balita tersebut 3 orang yang belum mendapatkan imunisasi campak? Nah, penyelesaiannya, N-nya ini sama dengan ini, 5 orang balita. Lalu X-nya sama dengan 3 karena peluang dari balita tersebut. Lalu P-nya sama dengan 1/6 karena seorang balita yang tidak diimunisasi. Lalu Q-nya ini 1 dikurang 1/6, jadi hasilnya 5/6. Nah, rumus dari mencari distribusi binomial ini adalah ini. Px sama dengan C NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Lalu ini kita masukkan. X-nya ini kan sama dengan 3, lalu sama dengan C-nya ini N, ini N-nya ini 5, X-nya ini 3. Dikali P-nya ini 1/6, pangkatkan 2. Karena X-nya ini dapat 2 dari mana? Ya, pangkat 2. Lalu dikali Q-nya ini 5/6 dipangkat 2. Lalu ini sama dengan 5 faktorisasi per 3 faktorisasi kali 2 faktorisasi. 3-nya ini kan dapat dari X-nya ini. Lalu 2-nya ini 5 dikurang 3, jadi 2. Dikali ini, hasil ini, 1/36. Dikali hasil ini juga, 5/6 pangkat 2. Hasilkan 25/36. Nah, ini kita jabarin 5 faktorisasinya, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Per ini juga kita jabarin, jadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Dikali 1/36 dikali 25/36. Akan menghasilkan ini, 25/1296. Jadi kesimpulannya adalah peluang dari 3 orang balita yang belum mendapatkan imunisasi campak adalah ini, 250/1296. Lalu untuk soal yang terakhir adalah mencari distribusi probabilitas diskrit. Nah, di sini saya menggunakan distribusi Poisson. Nah, saya menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya yaitu suatu perusahaan swasta menyatakan bahwa mereka menerima rata-rata 5 email masuk per jam. Hitunglah A, peluang bahwa pada satu hari tidak ada email yang masuk. B, peluang email yang masuk paling banyak 5 kali dalam satu hari. Lalu yang C, peluang email yang masuk paling sedikit 3 kali dalam sehari. Nah, untuk mencari PX atau peluang A dan presentasi menggunakan rumus, untuk yang A ini, pokoknya kita bikin tabel terlebih dahulu. Lalu kita diketahui ABC-nya, lalu min-nya ini sama dengan 5, karena ini rata-ratanya 5. Min-nya ini, lalu untuk menjawab soal yang A ini, Px sama dengan 0, karena tidak ada email yang masuk. Ini adalah rumus Excel ya. Sama dengan Poisson.dis. Lalu kita blok C10. C10 adalah ini. Yang 0. Lalu titik koma C9. C9 ini adalah rata-ratanya. Min-nya adalah 5. Lalu titik koma false. Nah, lalu kita enter akan menghasilkan ini. 0,0067 dan seterusnya. Lalu untuk yang cari B-nya ini kan sama dengan X kurang dari 5. Karena yang paling banyak 5 kali dalam satu hari. Nah, sama dengan Poisson.dis, lalu kita blok C11. C11 ini ininya. Datanya 5, titik koma C9 rata-ratanya atau min-nya. Lalu titik koma true,
Kalau yang A tadi kan false, kalau yang B ini menggunakan true. Lalu kita enter akan menghasilkan ini. 0,6159 sekian. Lalu untuk menjawab yang C, kan PX lebih dari 3. Nah, datanya ini 2. Karena email masuk paling sedikit 3. Kan? Nah, sama dengan kalau untuk mencari ini, yang C-nya ini kita menggunakan 1. Jadi, sama dengan 1 dikurang poison.this. Lalu kita blok. Datanya ini 2, titik koma, ini. Min-nya, rata-ratanya. Lalu kita enter, akan menghasilkan ini. 0,9157 seterusnya. Lalu dapat disimpulkan, yang A-nya ini dari rata-rata menerima 5 email per jam, peluang dalam 1 hari tidak menerima email adalah 0,67%. Nah, dari data ini yang tadi kita cari ini, PX-nya ini kita jadikan persentase ya. Lalu untuk B-nya ini, peluang perusahaan menerima email paling banyak 5 kali dalam 1 hari adalah 61,60%. Nah, untuk yang C-nya ini, dari rata-rata menerima 5 email per jam, peluang dalam 1 hari menerima email paling sedikit 3 kali adalah sebesar 91,58%. Nah, ini untuk yang menggunakan Excel. Nah, untuk yang terakhir adalah contoh kasus perhitungan manual mencari distribusi Poisson. Nah, kali ini menggunakan perhitungan manual. Ada soal, suatu perusahaan swasta menyatakan bahwa mereka menerima rata-rata 5 email masuk per jam. Berapakah probabilitas bahwa dalam 1 jam 7 email akan masuk? Nah, ini ada rumus Poisson. PX sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda di pangkat min X per X faktorial. Lalu diketahui E-nya ini sama dengan 2,71828. Karena udah dari sananya, dari begini. X-nya sama dengan 7, lambda-nya sama dengan 5. Lalu kita masukin PX, X-nya ini 7, jadi P7 sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 7 per 7 faktorialisasi. Sama dengan kita masukin E-nya ini 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 7 per, jadi 7-nya ini 7 faktorialisasinya ini kita jabarkan. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan ini kita jumlahin berapa? Hasilnya 0,006737 dikali ini 5 pangkat 7 sama dengan 78.125 per ini kita kali 5.040 sama dengan, lalu yang atasnya ini kita kali kembali, jadi hasilnya 526,3281 per 5.040. Jika kita bagi, ini akan menghasilkan 0,1,44. Jadi kesimpulan kita dapat adalah probabilitas bahwa dalam 1 jam 7 email akan masuk adalah 0,1044. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.